Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Subianto membela Presiden Joko Widodo dari kritikat Rocky Gerung. Prabowo mengatakan Rocky Gerung keliru. Menurut Prabowo, selama menjadi menteri di kabinet, Prabowo menjadi saksi atas kerja yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Ketua Umum Partai Gerindra tersebut menyatakan Joko Widodo bekerja demi kepentingan rakyat Indonesia. Sehingga Prabowo menilai kritik Rocky Gerung dengan menggunakan kata-kata kasar adalah tindakan yang tidak patut dilakukan. Apalagi dalam status Rocky Gerung sebagai seorang akademisi. Belakangan kegaduhan muncul di publik usai Rocky Gerung menyampaikan orasi dalam pertemuan aliansi buruh di Bekasi beberapa waktu lalu. Potongan video orasinya tersebar di media sosial yang isinya mengkritik keras kebijakan Presiden Joko Widodo membangun mega proyek Ibu Kota Nusantara. Ya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi walaupun punya pandangan yang dia yakini tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu menurut saya. Saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira gegabah. Sejumlah saksi akan dimintai keterangan oleh penyidik Barreskrim Polri guna mendalami kasus dugaan penyebaran berita bohong terkait pernyataan Rocky Gerung. Namun Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio menilai secara hukum Rocky Gerung tidak bisa dipidana karena penyataannya bukan fitnah. Memang faktanya Presiden berupaya menjual negara, menjual lahan di Kalimantan untuk dijadikan IKN. Dia udah jualan ke negara-negara Arab, nggak bisa, jualan ke Kanada nggak bisa, sekarang jualan ke Cina. Barreskrim Polri memutuskan mengambil alih kasus akademisi sekaligus pengamat politik Rocky Gerung yang dilaporkan sejumlah pihak usai kritik kerasnya kepada Presiden Joko Widodo. Namun, Barreskrim memastikan tidak mendalami kasus dugaan penghinaan kepada Presiden Joko Widodo, melainkan kasus dugaan penyebaran berita bohong yang diduga dilakukan Rocky. Sejumlah saksi pun akan dimintai keterangan penyidik untuk mendalami kasus Rocky. Yang dilaporkan adalah terkait dengan menyebarkan berita bohong, kemudian di mana termaksud dalam pasal 14, 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Jadi ini yang dilaporkan. Kalau yang kita ketahui bersama, kalau itu pencemaran nama baik seseorang dan lain sebagainya, itu merupakan delik aduan, tentu saja yang bisa mengadukan adalah orang yang merasa dirugikan. Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio mengatakan pernyataan yang disampaikan Rocky Gerung yang membuat gaduh di masyarakat merupakan sebuah fakta dan tidak seharusnya dianggap sebagai berita bohong. Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI itu menilai secara hukum Rocky Gerung tidak bisa dipidana karena pernyataannya bukan fitnah. Itu bukan berita bohong, berita yang ada. Apanya yang bohong? Kalau itu fitnah, penjarakan Rocky. Kalau itu fitnah. Kalau dia menyampaikan pernyataan-pernyataan yang benar, di mana letak bohongnya? Di sini, Silvi, pemerintah itu harus terbuka dalam memberikan edukasi kepada masyarakat dan nyampaikan fakta-faktanya. Bohongnya demikian Rocky yang dilakukan, Rocky bohong. Tidak benarnya begini. Kemarin Presiden tidak ke China, contohnya seperti itu. Sehingga masyarakat memahami semuanya. Saya pikir masyarakat Indonesia ini haus akan informasi dari pemerintah yang menyampaikan hal yang sebenarnya begitu. Dalam kasus ini, Rocky Gerung terancam pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 terkait menyiarkan berita atau kabar bohong dengan ancaman 10 tahun penjara. Kasus Rocky Gerung dinilai bisa menjadi momentum baik untuk pemerintah yang perlu bersikap dengan bijak. Sebab kebebasan berpendapat atau kritikan yang berujung dipidanakan bisa merusak demokrasi. Tim Liputan Metro TV.